Salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih. Pada saat ini saya membuat video berbeda dengan sapaan gembala pada umumnya yang biasanya juga di-post di channel GKI White Hasim. Tapi kali ini tidak saya post di channel saya pribadi gitu. Karena memang yang ingin saya bagikan pada saat ini bukan sapaan, melainkan bisa dikatakan pergumulan yang saya rasakan secara pribadi selama beberapa hari terakhir, khususnya karena beberapa hari yang lalu saya mendengar juga ada seorang anak muda yang menjadi jemaat di salah satu GKI yang kemudian melakukan bunuh diri, bukan di Jakarta yang saya tahu, di luar kota, tetapi itu sungguh-sungguh menggentarkan hati saya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika saya masuk menjadi pendeta gitu, salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, Pak Kris, kenapa sih Pak Kris ingin menjadi seorang pendeta? Jawaban saya dari dulu selalu satu bagi yang bertanya. Saya sewaktu sekolah mungkin bisa dikatakan tidak mengalami masa-masa yang begitu menyenangkan. Saya menjadi korban perundungan, bukan perundungan secara fisik tentunya, tapi karena waktu itu dalam tanda kutip mungkin saya dianggap agak aneh gitu. Aneh kenapa? Yang pertama mungkin saya terlalu strict dengan peraturan. Saya memang dididik di sebuah keluarga yang saya sangat syukuri membimbing saya secara Kristiani dengan baik gitu. Jadi saya diajarkan nilai-nilai kejujuran, bagaimana saya juga harus hidup dengan baik, jangan mau melakukan hal-hal yang aneh dalam rangka solidaritas. Tapi value-value itu tentu membuat saya kemudian bergumul karena ya namanya anak-anak sekolah gitu ya. Mereka ya ada yang mencari jati diri dan sebagainya, dan pada akhirnya karena saya berpegang pada nilai-nilai itu, saya mendapat label alim gitu. Dan selain itu memang secara fisik kondisi saya juga kurang sehat gitu. Jadi saya masih ingat waktu itu setiap hari saya ke sekolah itu saya pakai jaket gitu, pilek-pilek, dan pada akhirnya sering menjadi bahan olokan dari teman-teman saya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa saya menceritakan hal ini? Karena pada waktu itu ketika saya merasa berada di dalam kondisi kehidupan yang paling bawah, saya bersyukur karena saya mendapat rangkulan dari gereja. Jadi saya pada saat ini ingin mengucapkan secara khusus terima kasih yang sebesar-besarnya kepada GKI Arca Manik beserta dengan segenap pelayan yang ada waktu itu. Saya ingat Pendeta Ernie Sendo, kemudian ada waktu itu saya punya kakak rohani namanya Kosigit. Apa kabar? Udah lama banget dah nggak ketemu. Ada juga beberapa teman-teman yang mendukung gitu. Nah, dan itu membuat saya secara pribadi menjadi kuat di dalam melewati masa-masa yang cukup berat gitu. Karena kemudian saya disadarkan bahwa melewati masa yang sulit seperti ini memang membutuhkan dukungan. Dan saya ketika mendengar bahwa ada seorang anak muda yang kemudian akhirnya melakukan bunuh diri kembali, ya sedikit banyak saya teringat akan masa-masa yang berat yang saya lalui waktu itu.
Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, besok kalau Bapak Ibu mengikuti video ini tepat pada waktu saya mempostnya gitu ya, besok adalah hari Palmarum, Minggu Palma. Dan di dalam Minggu Palma itu ada dua hal besar yang diangkat. Di satu sisi Minggu Palma itu memperlihatkan bagaimana Yesus masuk ke kota Yerusalem gitu, dengan diarak-arak, dengan sambutan daun palma yang luar biasa gitu. Tetapi di sisi lain kita kemudian mengingat juga bahwa orang-orang yang menyambut Yesus itulah yang tidak lama kemudian menangkap Yesus, menghakimi Yesus, dan bahkan menyalibkan Yesus. Salibkan dia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya merasa di dalam perjalanan pelayanan saya sebagai seorang pendeta, dan juga ya bahkan sebelum jadi pendeta ya, ketika saya masih jadi calon pendeta, masih jadi penatua, saya merasa seringkali pergumulan ini menjadi pergumulan yang cukup serius yang perlu kita atasi gitu. Seringkali kita bersama-sama terlalu terpaku dengan kebaktian yang dengan lagu-lagu yang menyenangkan, yang membangun suasana emosi. Tetapi mungkin sepulang dari gereja, ketika kita kembali ke rumah, ketika kembali ke masyarakat, semuanya lepas, semuanya kosong, serasa gak ada apa-apa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya merenungkan seharusnya hidup kita sebagai orang Kristen tidak seperti itu. Kita harusnya bukan cuma jadi orang Kristen yang hidup di hari Minggu aja, dan setelah kebaktian selesai kita jadi anak-anak dunia. Apakah kita memang sudah benar-benar jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi jemaat kita? Tentu setelah saya juga menjalani pelayanan saya sedapat mungkin sebagai seorang calon pendeta, sebagai pendeta, saya semakin merasakan bahwa ini memang bukan hal yang mudah untuk membangun sebuah persekutuan yang kuat, yang hangat, yang mungkin secara pribadi dulu pernah saya rasakan dan sangat membantu saya. Bisa jadi juga ini karena kondisi dunia, konteks yang terus berubah ya. Dulu waktu masa saya remaja gitu, ya YouTube itu ya memang udah mulai ada tapi belum begitu heboh. Akses internet juga masih susah, jadi kita memang masih senang lah kumpul-kumpul di gereja, main pingpong bareng, kongko bareng, nanti pulang gereja jalan kaki bareng, terus kemudian ke rumah masing-masing. Sesuatu yang rasanya pada saat ini hanya jadi sebuah kenangan indah yang mungkin tidak bisa kita alami gitu. Kita atau anak-anak kita alami, karena kondisi memang sudah sangat berbeda. Lalu karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya berbagi hal ini sehingga harapannya kita semua bisa memikirkan bersama mengenai
kira-kira apa yang saya bisa lakukan, apa yang secara jemaat gereja kita bisa lakukan sehingga kita bisa benar-benar menjadi sahabat bagi semua orang. Sahabat bagi jemaat, sahabat bagi simpatisan. Karena ya, Tuhan sendiri ya telah menjadi sahabat bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak bisa menutup video ini tentunya dengan kata-kata atau ya kita harus begini, kita harus begitu gitu. Karena saya juga banyak merasakan bahwa ini bagian dari keterbatasan saya. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanyalah salah satu dari anggota-anggota tubuh Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti video ini adalah bagian-bagian lainnya. Ada hal-hal yang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lakukan yang saya tidak bisa lakukan, dan juga sebaliknya. Dan oleh karena itu saya ingin mengajak sekali lagi, mari kita bersama-sama memikirkan sebuah komunitas persekutuan yang sungguh-sungguh hangat, tidak hanya sibuk dengan kebaktian hari Minggu, tetapi benar-benar menjadi sahabat, menjadi berkat bagi semua orang. Sehingga kiranya lewat kehadiran kita, lewat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa saling menerangi kehidupan di sekitar kita yang mungkin rasanya penuh dengan kegelapan dan keberatan, khususnya di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.